Ya, belum 24 jam menjadi Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa langsung menuai kritikan keras karena merespon enteng 17+8 tuntutan rakyat. Meski sudah meminta maaf, tetapi hal itu belum sepenuhnya meredakan amarah publik. Untuk mengulas gaya komunikasi pejabat tinggi negara di depan publik atau dengan media massa yang tidak lagi bisa ceplas-ceplos, telah terhubung bersama kami pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Bang Egy, selamat sore. Selamat sore, Egan dan para pemirsa. Ya, Bang Egy, publik yang tadinya antusias begitu ya menantikan perubahan dalam kebijakan ekonomi yang lebih berkeadilan dari seorang Menkeu, ini berubah pesimis dan langsung mengecam mendengar deretan pernyataan Perdana Menkeu. Nah, apakah kondisi ini bisa pulih hanya dengan permintaan maaf dan berjanji tidak lagi koboi dalam memberikan pernyataan, Bang Egy? Ya, yang pertama tentu kita tidak boleh juga menghakimi langsung pada hari pertama, walaupun itu bukan permulaan yang baik, malah permulaan yang buruk, Egan dan para pemirsa, terutama karena begini, saya mau pelan-pelan menyatakan saya baru saja berdiskusi panjang lebar dengan teman-teman komunikolog, khususnya Profesor Suko Widodo dari Unair ya. Kami ingin menyatakan begini, pada masa era media baru ini ya, khususnya diwarnai oleh media sosial itu, orang berkomunikasi itu khususnya pejabat ya, ini juga yang menyebabkan demo kemarin menurut kami. Jadi orang itu berkomunikasi bukan tergantung seberapa cepat dia mengetikkan jarinya di atas perangkatnya ya atau gadgetnya. Pikiran-pikiran atau isi otaknya, tetapi lebih pada seberapa besar ruang di hatinya untuk berempati. Jadi itu yang sangat penting pada era ini, dan rasanya sekali lagi itu yang sangat mewarnai tuntutan 17+8 ya, yang merupakan tuntutan sebagian besar, bukan sebagian kecil, hampir seluruh orang yang peduli terhadap bangsa ini, dan itu yang pada awal-awalnya menurut kami dilanggar oleh Bapak Menteri Purbaya ya. Yaitu yang pertama dia misalnya mengatakan bahwa dirinya seakan-akan ya tadi ya koboi atau jago ya. Mungkin pasar saja yang belum mengenal dia atau dia dipilih Pak Presiden karena jago. Dan lagi-lagi kata-kata sebagian kecil rakyat, kata-kata terganggu itu ya, hidupnya kurang. Itu betul-betul yang dilawan utamanya Egan itu adalah empati. Empati bahwa sebagian besar rakyat kita pada saat ini memang hidupnya susah. Dan laporan-laporan yang disampaikan ke Bapak Presiden, kami yakin komunikolog Indonesia itu sebagian besar ABS, asal Bapak senang. Begitu ya kan? Tapi kalau hanya dengan permintaan maaf dan berjanji tidak lagi koboi, bisakah kemudian kita berharap bahwa gaya komunikasinya ke depan itu akan membaik? Agak sulit ya kan ya, terutama karena yang ingin kita katakan bahwa penampilan setiap orang itu berbeda-beda. Dan umumnya Menteri Keuangan itu di banyak negara tampil sebagai orang yang relatif konservatif gitu ya. Jadi konservatif untuk melambangkan kehati-hatian. Bahwa Pak Purbaya ini minta maaf ya itu tentu suatu hal yang bagus. 2 kali malah dalam 1 hari. Tetapi persoalannya bukan pada minta maafnya. Harusnya mudah-mudahan harapan kita Menteri Keuangan itu yang lahir pada era tuntutan 17+8 ini, tuntutannya itu nggak tanggung-tanggung loh ya, kalau saya cepat-cepat membacakannya adalah pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja, termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol di seluruh Indonesia. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing. Ini kan tantangan-tantangan yang besar yang harus dihadapi dengan hati-hati gitu. Jadi menjawab Egan tadi secara langsung, Sri Mulyani itu adalah tokoh yang masuk dalam bayangan tokoh konservatif ya. Agak jarang kita lihat kalau dia joget atau nyanyi sudah jadi kejutan tuh. Ini kalau yang lambai-lambai di kanan ini kan perpisahan gitu ya. Sementara Menteri Purbaya ini apakah mungkin karena dia sendiri mengatakan tertipu ya waktu ditelepon ke istana, mungkin karena baru gembira jadi tampil seperti relatif ekspresif ini. Tapi kalau panjang dia ekspresif seperti ini agak masalah kita nih, Egan. Ya, Bang Egy, tapi kenapa pernyataan yang terkesan
tidak sensitif, tidak punya empati, ini bisa keluar dari seseorang di level kementerian tertinggi. Seseorang yang mengklaim dirinya punya pengalaman begitu panjang di dunia ekonomi. Kenapa itu bisa keluar dari dia? Tadi kan sudah kita jawab. Yang pertama, walaupun saya yakin tentu dia harus dekat dengan Presiden. Presiden tidak mungkin memilih Menteri Keuangan yang tidak dekat dengan dia ya. Kalau dengan dengan Bu Sri Mulyani kan sudah pernah sama-sama menjadi kolega di kabinet dengan Bapak Menteri Pertahanan pada waktu itu yang sekarang menjadi Presiden. Tetapi dalam konteks Pak Purbaya ini, kan dia sendiri mengatakan dia kebetulan merasa tertipu tuh ditelepon untuk sampai ke istana begitu. Jadi masih ada suasana ya gembiralah karena diberikan kepercayaan dan tugas sebesar ini. Namun kegembiraan itu tidak boleh lahir dari kata-kata yang saya katakan tadi ya, lahir dari hati yang kurang empati. Jadi semua pejabat saat ini, tidak hanya menteri ya, teman-teman di DPR, DPRD, bahkan tokoh-tokoh artis dan semuanya itu kalau di media sosial saat ini saya rasa sangat perlu berempati. Jadi Anda joget-joget misalnya tidak ada masalah barangkali kalau seluruh rakyat sudah hidup sejahtera gitu. Nah, tetapi ketika sedang ada kesulitan-kesulitan yang ternyata tidak sampai ke presiden kita ya, karena tadi laporan-laporan ABS asal Bapak senang, maka tidak boleh ada pernyataan-pernyataan yang tadi ya, relatif mungkin bisa dianggap jumawa, koboi ya, atau sekali lagi, anggaplah ini semacam kegembiraan yang berlebih pada saat tidak percaya bahwa akhirnya memang dipercaya oleh istana. Bagi pernyataannya tapi juga diikuti tidak dengan realistis tidak begitu. Mungkin gayanya saja yang koboi, tapi pernyataannya ada benarnya tidak dengan klaimnya itu. Dia mengklaim begitu ya, Menko mengklaim dia bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi 6-7%, tahu cara memperbaiki ekonomi, dan kemudian masyarakat nantinya akan lebih sibuk mencari kerja dan makan enak. Ini realistis tidak sih dalam tempo yang beberapa bulan saja sesuai dengan pernyataan Menko ini? Kan kalau kita mau terus terang ya dan para pemirsa, ini agak sama dengan gaya Presiden Trump ini. Ya, yang kalau di antara para tokoh-tokoh dunia ini agak sama dengan gaya Presiden Trump yang akan ini, akan itu dan lain-lain. Menurut kami ya, walaupun Anda tentu harus membesarkan harapan rakyat dan membesarkan kita semua ya, apalagi sudah ada benchmarknya yaitu Ibu Sri Mulyani, yang sebetulnya dalam konteks kegelisahan teman-teman 17+8 yang mewakili kita semua ini, Ibu Sri Mulyani juga belum berhasil. Belum berhasil barangkali karena program-program dari Bapak Presiden itu memang menyedot sangat banyak biaya ya dari daerah juga, efisiensi di mana-mana kita tahu ada MBG, Koperasi Merah Putih dan juga ada Sekolah Rakyat. Jadi balik lagi, apakah klaim-klaim ini tidak terasa aneh? Terasa aneh. Kecuali kita biasa dengan klaim-klaimnya Presiden Trump misalnya. Dia kalimat bahwa nanti kalau saya ciptakan pertumbuhan 6 dan 7%, maka ini para pendemo tidak lagi demo ya, mereka akan sibuk kerja dan bahkan mungkin akan makan enak gitu. Kapankah Egan ingat terakhir di negeri kita sebagian besar teman-teman buruh, sebagian besar tadi ya mitra ojol, sebagian besar nakes, sebagian guru ya, sebagian besar guru itu bisa makan enak kapan ya Egan ya? Saya enggak ingat itu era itu kapan gitu loh. Jadi maksud saya terlalu cepat ini klaimnya gitu. Walaupun di satu sisi bisalah ingin membesarkan harapan rakyat, tapi pada sisi lain dia akan dikejar dengan kalimat ini nantinya gitu. Pak, kapan teman-teman buruh, mitra ojol, nakes, guru ya, tidak terbatas pada itu, bisa makan enak Pak dan tidak perlu berdemo karena semua masalah sudah settle ya, sudah selesai di meja makan dan di kesempatan kerja begitu ya kan. Oke, baik. Bang Egy, kita akan tunggu nanti 3 bulan lagi kira-kira pertumbuhan ekonomi mencapai 7% atau tidak. Terima kasih Bang Egy sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.